Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairin Nisa, PM 2104005. Baik, materi hari ini yaitu komunitas sebagai basis mitigasi bencana. Ada 3 poin. Yang pertama, konsep dasar komunitas sebagai basis mitigasi bencana. Yang kedua, implementasi komunitas sebagai basis mitigasi bencana di Indonesia. Yang ketiga, analisis peran strategi komunitas sebagai basis mitigasi bencana. Yang pertama itu konsep dasar komunitas sebagai basis mitigasi bencana. Ada 6 poin. Yang pertama itu partisipasi komunitas. Komunitas yang terlibat dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yaitu PRBBK adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah rawan bencana menjadi penerima dan pereaksi pertama dari bencana. Yang kedua itu pemberdayaan komunitas. PRBBK juga didefinisikan sebagai upaya pemberdayaan komunitas agar dapat mengelola risiko bencana dengan tingkat keterlibatan pihak atau kelompok masyarakat. Yang ketiga, pengkaderan fasilitator. Pengkaderan fasilitator atau pendamping atau organisator PRBBK yang berasal dari komunitas lokal dari pengorganisasian menuju mobilitas sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program. Yang keempat itu pelembagaan. Pelembagaan PRBBK demi keberlanjutan harus terumuskan secara jelas sehingga komunitas memiliki kemampuan adaptasi dan resilience untuk mendekat, mencegah, meminimalisasi dan menangani bencana. Yang keenam itu keterlibatan penuh. Keterlibatan penuh yang melibatkan pula partisipasi pihak rentan, laki-laki dan perempuan, anak-anak, sekelompok lanjut usia, orang-orang yang berkebutuhan khusus, ras, marginal, dan sebagainya. Yang keenam, pengenalan dan pemahaman. Kemampuan mengenali dan memahami fenomena bahaya yang berisiko itulah yang membuat besaran risiko bencana yang terjadi pada diri kita berada. Baik, poin materi yang selanjutnya itu implementasi komunitas sebagai basis mitigasi bencana di Indonesia. Yang pertama itu partisipasi komunitas. Partisipasi komunitas juga sama dengan yang tadi, itu melibatkan PRBK sekelompok yang tinggal di sebuah lokasi rawan bencana yang menjadi penerima dan pereaksi pertama dari bencana. Yang kedua, pemberdayaan komunitas, yaitu PRBBK juga mendefinisikan sebagai upaya pemberdayaan komunitas agar dapat mengelola risiko bencana dengan tingkat keterlibatan pihak atau kelompok masyarakat. Yang ketiga, pengkaderan fasilitator. Organisator PRBBK yang berasal dari komunitas lokal dan pengorganisasian menuju mobilitas yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program. Yang keempat, pelembagaan. Pelembagaan PRBK demi keberlanjutan harus merumuskan secara jelas sehingga komunitas memiliki kemampuan adaptif dan resilience. 5. Yaitu keterlibatan lokal. Pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana melalui SKB masyarakat lokal di desa Cijuang mampu memanfaatkan sumber daya dan keterlibatan lokal yang memiliki tingkat atau sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Baik, materi ketiga itu analisis peran strategis komunitas sebagai basis mitigasi. Pertama, kesadaran dan penilaian risiko. Kesadaran tentang dan penilaian risiko bencana adalah komponen utama dalam mitigasi bencana. Analisa ancaman dan analisis kapasitas serta kerentanan masyarakat memungkinkan komunitas untuk mengetahui dan mengadaptasi potensi bencana. Yang kedua, pengembangan pengetahuan. Pengembangan pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian dan informasi memungkinkan masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana. Yang ketiga, komitmen kebijakan dan kerangka kelembagaan. Komitmen kebijakan dan kerangka kelembagaan yang solid memungkinkan pelaksanaan program mitigasi bencana yang efektif. Contohnya program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pandeglang menggunakan komunikasi mitigasi yang berinteraksi untuk mengurangi risiko bencana. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, serta pemberdayaan masyarakat sendiri memungkinkan masyarakat untuk memiliki peran aktif dalam mitigasi bencana. Yang terakhir yaitu penggunaan pendekatan berbasis manusia atau kultural. Pendekatan berbasis manusia dan kultural digunakan dalam program mitigasi bencana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat langsung secara aktif. Contohnya seperti di desa Cijajuang tadi yang menggunakan non-struktur seperti reboisasi, gotong royong, dan edukasi untuk meningkatkan kapasitas bencana. Mungkin sampai di sini saja materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.